kasih deh kita semua yang berada di kelas ini. Kita berdoa untuk mereka, semoga mereka lekas sembuh. Lalu tadi yang pakaian seragamnya hilang bisa ditemukan kembali dan bisa bergabung kembali dengan kita di kelas ini ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali pelajaran kita dengan doa ya. Semua berdiri, ambil sikap doa. Ini pimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Hari ini ada yang tidak bawa bolpoin? Ada. Sudah ada bolpoin kita? Buku? Buku tulis? Sudah. Sudah lengkap ya? Sudah siap mau terima pelajaran? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita melanjutkan kita punya materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Bendera Merah Putih. Masih ingat lagu itu? Masih. Beritahu dulu ya. Bendera merah putih. 3. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan cerita warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Oke, terima kasih. Nah, yang berikut supaya proses pembelajaran kita di dalam kelas ini semangat, lebih aktif, mari kita membuat ice breaking ya. Ice breaking tentang aram samsam. Kalau aram samsam tepuk di paha, guli-guli tangannya guling begini, arafi tangan seperti ini. Bisa? Bisa. Oke. Silakan berdiri.
aturan di mana? Di sekolah atau di rumah. Aturan di rumah. Oke. Coba sebutkan contoh-contoh aturan di rumah. Prilly. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Laura. Bangun tidur tiap hari. Bangun tidur tiap pagi. Siapa lagi? Merapikan mainan setelah bermain. Merapikan mainan setelah bermain itu contoh aturan yang ada di rumah. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang aturan di sekolah. Siapa yang tadi pagi bangun tidak terlambat? Oke, terima kasih ya. Silakan turun tangannya. Datang sekolah tepat waktu. Siapa? Oke, semua ya. Lalu, siapa tadi pagi yang sebelum ke sekolah berpamitan dengan orang tua? Iya, semua ya. Oke, tepuk masyarakat untuk kita semua. Baik, hari ini kita mau belajar tentang aturan di sekolah. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mendengar penjelasan ibu guru dan mengamati video pembelajaran tentang aturan di sekolah, kalian dapat mengenal aturan-aturan di sekolah. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran tentang aturan di sekolah, kalian dapat mengidentifikasi aturan-aturan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, setelah menyelesaikan LKPD tentang aturan di sekolah, kalian dapat melaksanakan aturan-aturan di sekolah dengan benar. Oke. Yang pertama, kita belajar tentang aturan. Ya, aturan di lingkungan sekolah. Sabar ya. Jadi hari ini kita belajar tentang aturan di sekolah. Siapa yang tahu arti tentang aturan? Dini. Aturan adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan tindakan. Ya, sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan. Coba Firkan. Memakai seragam guru supaya jadwal. Devi. Aturan adalah petunjuk atau tata cara kita bertingkah laku. ya. Gisel? Saya belum baru. Oke, sudah. Jadi aturan adalah petunjuk atau tata cara kita bertingkah laku. Atau aturan adalah perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Aturan itu dapat disebut juga dengan tata tertib atau kesepakatan. Aturan itu berlaku
berlaku di mana saja kita berada. Baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, tempat wisata, ataupun fasilitas umum. Okay. Sekolah adalah tempat untuk belajar, untuk melakukan proses kegiatan pembelajaran. Okay. Di sekolah itu mempunyai aturan atau tata tertib tadi. Itu untuk di sekolah. Nah, aturan yang dibuat di sekolah itu, yang dibuat itu semua oleh seluruh warga sekolah. Baik dia anak sekolah, bapak dan ibu guru, satpam, atau petugas kebersihan. Itu semua harus patuh dan melaksanakan aturan itu. Jika kita tidak melaksanakan aturan atau tata tertib, maka proses pembelajaran kita tidak dapat berjalan dengan lancar. Ada contoh-contoh aturan, contoh-contoh aturan di sekolah. Yang pertama, ada yang tahu? Gisel? Datang sebelum bel berbunyi. Iya, datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Yang lain? Datang waktu. Datang tepat waktu. Contoh aturan di sekolah. Contoh aturan di sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Iya, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Itu salah satu contoh yang ada di lingkungan sekolah. Berpakaian sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Seperti hari ini, kalian berpakaian yayasan, toh? Nah, berpakaian yayasan itu untuk hari Rabu dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Selasa itu berpakaian seragam nasional. Hari Jumat berpakaian pramuka. Hari Sabtu berpakaian olahraga. Itu berpakaian sesuai jadwal. Nah, lalu yang berikut, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Terus yang berikut, menjaga ketenangan, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh-contoh aturan di sekolah. Nah, ada juga manfaat kalau kita melaksanakan aturan itu dengan baik. Yang pertama, hidup kita menjadi disiplin. Hidup kita menjadi aman, tentram. Yang ketiga, kita bisa bertanggung jawab. Itu manfaat dari tata tertib atau aturan tadi. Lalu, jika kita tidak melaksanakan tata tertib itu dengan baik, contoh, datang sekolah terlambat. Berarti akibatnya engkau mengganggu pelajaran. Yang kedua, engkau tidak mendapatkan pelajaran, ketinggalan pelajaran. Yang ketiga, merasa malu datang terlambat. Malu tidak kalau datang terlambat? Malu. Lalu yang berikut, kalau tidak mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR, pasti tidak mendapatkan apa? Nilai. Iya, tidak mendapatkan nilai. Itu. Kalau tidak membawa bekal ke sekolah, pasti engkau lapar. Itu ada akibatnya. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat video tentang aturan di sekolah. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, yuk simak video ini. Anak-anak, sebelumnya bisa mau bertanya, apakah kalian tahu aturan itu apa sih? Jika belum tahu, yuk kita cari tahu bersama. Aturan adalah petunjuk atau tata cara kita bertingkah laku. Jadi selama kita bertingkah laku, itu ada aturannya ya. Nah pasti ada yang bertanya nih,
Kenapa sih Bu harus dibuat aturan? Nah, aturan itu dibuat supaya hidup kita menjadi lebih tertib, disiplin, dan yang pasti hidup kita menjadi lebih nyaman. Nah, aturan itu disebut juga dengan tata tertib. Nah, aturan itu berlaku di mana saja ya? Bisa berlaku di rumah, di sekolah, tempat bermain, tempat wisata, dan tempat umum. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang aturan di sekolah. Aturan di sekolah yang telah dibuat itu harus dipatuhi dan dilaksanakan. Supaya apa? Supaya tercipta kenyamanan dan anak-anak bisa belajar dengan tertib. Aturan yang berlaku di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Siapa saja sih semua warga sekolah itu? Ya, bisa kepala sekolah, guru-guru, tenaga TU, tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan, dan semua murid. Sekarang kita akan membahas satu persatu aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, siapa yang selalu datang ke sekolah tepat waktu? Saya, Bu. Ya, pasti semuanya datang ke sekolah tepat waktu ya. Nah, sebaiknya sebelum bel berbunyi, kalian datang ke sekolah supaya kalian bisa mendapatkan informasi dan tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal. Jadi kalau kalian memakai seragam harus sesuai jadwal ya. Dan yang paling penting, seragam harus selalu rapi. Lalu yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Nah, supaya kalian bisa belajar dan bermain dengan nyaman di sekolah, maka jika kalian membuang sampah harus buang sampah pada tempatnya. Coba kalau kalian membuang sampah sembarangan, bagaimana lingkungannya? Pasti kotor ya, dan pastinya banyak kecoa dan tikus. Jadi gak nyaman belajar kan? Nah, makanya mari kita sama-sama menjaga kebersihan. Lalu yang keempat, mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, jadi selama pelajaran berlangsung, saat Bu Guru atau Bapak Guru menjelaskan, kalian harus mendengarkan dengan tertib. Aturan yang kelima, tidak boleh membawa HP. Kenapa sih Bu kok ke sekolah tidak boleh membawa HP? Nah, supaya kalian bisa belajar dengan fokus dan kalian bisa bermain dengan teman-teman dengan nyaman. Coba kalau kalian diperbolehkan membawa HP, pasti kalian akan sibuk sendiri dengan HP kalian. Nah, sekarang aturan yang keenam, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Nah, pasti Bapak Ibu Guru akan selalu membagi piket kelas ya. Nah, jika kalian sudah mendapatkan jadwal piket kelas, maka kalian harus melaksanakan supaya kelas kalian tetap bersih dan nyaman untuk belajar. Aturan yang ketujuh, meminta izin apabila tidak masuk sekolah. Nah, apabila kalian tidak masuk sekolah karena sakit atau kalian diajak keluar kota, maka sebaiknya kalian minta izinlah kepada Bapak Ibu Guru. Nah, itu tadi adalah beberapa aturan yang berlaku di sekolah. Aturan sekolah itu sebenarnya bertujuan untuk membuat kita lebih disiplin. Dengan aturan, maka pembelajaran dapat berjalan dengan tertib dan kalian dapat lebih nyaman untuk belajar. Anak-anak, aturan-aturan yang telah dibuat tadi, apabila tidak dipatuhi, bagaimana akibatnya ya? Nah, sekarang kita akan membahas akibat apabila tidak mematuhi aturan. Yang pertama, kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya, siapa di sini yang mau dapat hukuman? Mungkin hukumannya suruh membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan. Siapa yang mau seperti itu? Tidak mau ya?
Nah, kalau tidak mau, maka kalian harus mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Lalu yang kedua, hidup akan menjadi kacau. Yang ketiga, menjadi anak yang tidak tertib dan tidak disiplin. Oke anak-anak, cukup sekian pembahasan materi tentang aturan di sekolah. Bu Lisa berharap kalian bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian bisa mematuhi aturan-aturan yang berlaku di mana saja. Ya, jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Oke. Sudah dengar penjelasan tentang aturan di sekolah? Sudah. Oke. Kalau sudah mendengar di penjelasan tadi, di video tadi, sekarang siapa yang masih ingat setelah mendengar penjelasan ibu guru, lalu menonton video, siapa yang tahu arti tentang aturan? Arti dari aturan. Arti aturan, kan? Aturan adalah petunjuk atau cara kita bertingkah laku. Iya, aturan adalah petunjuk atau tata cara untuk kita bertingkah laku. Contoh-contoh aturan apa saja tadi yang kamu nonton di video tadi? Aturan apa saja yang ada di sekolah? Laura? Membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempatnya. Dini? Jangan membawa HP. Iya, jangan membawa HP ke sekolah. Cecil, contoh aturan yang engkau lihat di video tadi. Memakai seragam yang rapi, bagus. Prilly, Datang tepat waktu. datang ke sekolah tepat waktu. Firkan, contoh aturan yang ada di dalam penjelasan tadi, penjelasan ibu guru dan juga di dalam video tadi. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Devi, sudah dijawab oleh siapa tadi? Lingkungan. Ya, membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu adalah contoh-contoh aturan yang ada di sekolah. Oke, yang berikut kita mau berdiskusi. Sebelum kita berdiskusi, kita buat dulu tepuk semangat. Coba dulu ibu stand di sini, kalau bisa kita buat. Ya, semua kita berdiri. Kita buat tepuk semangat ala yang ding dong Kalau ding ding terus dong dong, ding dong bisa? Ya. Tepuk semangat. Ding ding. Dong dong. Ding dong. Semangat, ulang. Tepuk semangat. Ding ding. Dong dong. Ding dong. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekarang waktunya kita berdiskusi. Waktunya kita berdiskusi. Ibu guru mau bagi soal LKPD-nya. Ini diterima dulu, lihat dulu. Nanti sebentar baru ibu guru menjelaskan cara menyelesaikan LKPD-nya. Ini LKPD ini berdasarkan materi yang ibu guru sudah jelaskan tadi. Bisa paham? Bisa. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, sabar dulu. Nah,
Dan jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Nomor 1, apa itu aturan? Kamu jawab arti dari aturan. Lalu yang kedua, tuliskan 5 contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah. Bisa? Itu untuk kelompok 1. Lalu kelompok 2, dia bilang, tuliskan menurut pendapatmu, manakah yang menunjukkan sikap mematuhi aturan di sekolah dan sikap tidak mematuhi aturan di sekolah. Ini tinggal lihat ada kalimat-kalimat di bawah ini. Kamu lihat di bawah ini, mana yang merupakan sikap yang mematuhi aturan dan juga mana yang tidak mematuhi aturan. Sikap mematuhi aturan kamu lihat tulis di sini, sedangkan sikap yang tidak mematuhi aturan kalian boleh tulis di sini. Bisa? Bisa paham? Lalu yang kelompok 3. Kelompok 3, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, tuliskan 2 sikap yang tidak mematuhi aturan di sekolah. Ketika kalian mencari 2 contoh sikap yang tidak mematuhi aturan di sekolah. Lalu setelah menemukan 2 contoh sikap itu, apa akibatnya jika tidak mematuhi aturan di sekolah? Akibatnya apa? Bisa paham? Bisa? Bisa? Oke. Lalu yang berikut, kelompok 4. Ini perhatikan gambar berikut, berarti suruh kamu lihat gambar. Nah, lihat dulu gambar. Lalu apa perbedaan antara gambar 1 ini dan gambar 2? Kamu lihat, tulis. Oh, gambar 1 tentang apa? Gambar 2 tentang apa? Lalu dia bilang, berikan pendapatmu tentang gambar tersebut. Setelah kamu temukan yang gambar 1, oh lihat, alasannya apa? Lalu yang gambar 2, alasannya apa? Bisa? Bisa? Sudah jelas cara menyelesaikan LKPD-nya? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, sekarang silakan kerja LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Kamu tulis arti. 1, aturan. Aturan adalah apa? Bisa ingat toh? Kalau yang kedua, contoh aturan yang ada di sekolah. Apa? Tulis. Kalau dia minta 5 ya tulis 5. Bisa? Nah, lalu yang di sini lihat. Oh, ini dia bilang tuliskan memang pendapatmu. Manakah yang menunjukkan sikap mematuhi aturan di sekolah dan sikap tidak mematuhi aturan di sekolah? Ada di sini kamu lihat. Oh, ini cocoknya di mana ya? Pasang di sini atau di sini? Yang ini tulis di sini atau di sini? Bisa? Oke, silakan berdiskusi. Lalu yang di sini. Nama kelompok sudah dulu belum? Nah, ini arti nomor 1. Tuliskan 2 sikap yang tidak mematuhi aturan di sekolah. Sikap apa saja yang tidak mematuhi aturan di sekolah atau yang melanggar aturan di sekolah. Bisa? Oke, kalau mau tulis lebih juga bisa. Oke. Ya, 1 orang yang tulis. Lalu di sini. Yang di sini, ini. Kamu lihat dulu gambar. Kamu buat pembagian perbedaan. Ini gambar di atas ini yang bagaimana? Gambar yang di bawah ini yang bagaimana? Gambar 1. Oh, siswa sedang buat apa. Lalu gambar 2. Ini sedang buat apa. Lalu kamu buat pendapat kamu. Yang mana kira-kira kamu yang mau ikut yang mana? Yang tidak baik yang mana? Yang baik yang mana? Bisa? Bisa? Oke, silakan berdiskusi. Oke, sudah selesai. Oke. Tulis yang rapi supaya bisa baca. Huruf itu harus gagah.
lihat ini nih, lihat gambar ini nih. Ini mereka sudah buat apa? Kalau gambar ini mereka sudah buat apa? Tulis gambar 1 titik ini, gambar 1 ini. Tulis saya kamu lihat ini. Lalu gambar 2 kamu tulis saya kamu lihat ini. Misalnya ada di gambar ini. Oke. Waktu kita tidak lama ya. Tiga tuh. Kalau itu tidak ada tuh sudah habis juga sudah habis. Jadi sudah tinggal sebentar ini bisa pasti ini. Ini sekarang di rumah aturan. Jadi kalau sudah jangan bermain, tinggal lihat kembali dan sampai kamu selesai. Misalnya dengan teman-teman di sini. Ya. Nah, waktu kita hampir habis. Kelompok 4 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Bagus, kelompok 2 sudah selesai. Kalau ini tidak memakai seragam sesuai data, apa akibatnya? Malu dengan teman-teman. Sudah? Mana? Ada juga bermain. Sudah bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah bisa lihat kembali. Jangan sampai mungkin ada yang salah, ada yang belum benar. Lihat kembali, jawaban itu koreksi kembali. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Jangan lupa tulis nama kelompok ya.
mereka melaksanakan di kelas. Tulis yang rapi supaya bisa baca. Berbicara bahasa Indonesia di jangan memiliki posisi yang kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Belum? Belum? Berikan pendapatmu. Yang satu, yang satu tidak menurut aturan. Yang satu tidak menurut aturan. Baca sebentar. Kita bersabar ya, tunggu kelompok 4. Mereka masih sementara menyelesaikan. Tidak mematuhi aturan. Yang berdua ini mematuhi aturan. Sudah? Sudah semua? Sudah semua? Kelompok 4 sudah? Oke, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti satu orang yang maju maju ke depan baca yang lain kita berada di tempat duduk. Oke, silakan Laura, silakan berdiri, maju ke depan. Atau semua maju ke sini supaya semua sama. Yang orang yang baca itu di tengah. Oke. Sudah baca dulu pertanyaan. Apa itu aturan? Dengar teman-teman, dengar. Apa itu aturan? Jawab. Aturan adalah petunjuk atau tata tertib yang harus dilaksanakan. 2. Tuliskan 5 contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah. Datang sebelum bel berbunyi, membersihkan lingkungan di sekolah, membuang sampah di tempatnya, menyapu halaman, dan berpakaian sesuai jadwal. Sudah? Bisa dengar? Bisa. Tadi mereka punya pengertian aturan nomor 1, arti dari aturan. Aturan adalah petunjuk atau tata cara kita bertingkah laku. Lalu yang kedua tadi mereka menyebutkan contoh-contoh aturan. Yang mereka sebut contoh-contoh aturan tadi benar atau tidak? Benar? Bagaimana, ada yang salah? Pas? Pas, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok 2. Kelompok 2. Yang baca di tengah Bisa? Baca di soalnya. Iya. Tuliskan menurut pendapatmu manakah yang menunjukkan sikap mematuhi aturan di sekolah, tidak mematuhi aturan di sekolah, sekedar mematuhi aturan, membantu teman yang tidak paham pelajaran, berpakaian rapi saat ke sekolah, salam dengan bapak ibu guru saat bertemu, sikap yang tidak mematuhi aturan, mencoret saat ulangan, tidak memakai topi saat upacara, mencoret-coret meja kelas, nakal saat pembelajaran. Bagaimana teman-teman? Benar. Benar atau salah? Benar. Pas? Oke. Tepuk lingkaran untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok 3. Ayo maju cepat. Cepat, waktu cepat. Lewat sini, awas kabel, lewat sini. Ya, orang yang baca di tengah. Suara ada bilang. Ayo maju. Iya, baca dulu soalnya. Jawablah
pertanyaan dariku dengan benar. 1. Tuliskan 2 sikap yang tidak mematuhi aturan di sekolah. Jawab. Dengar yang sana. Datang terlambat ke sekolah, tidak memakai seragam sesuai jadwal. 2. Apa akibat jika tidak mematuhi aturan sekolah? Jawab. Tidak dapat pelajaran, malu dengan teman-teman. Iya. Terus? Habis? Oke, mereka punya tadi yang pertama diminta menuliskan 2 sikap yang tidak mematuhi aturan. Mereka menuliskan datang terlambat ke sekolah. Betul toh? Itu sudah sikap tidak mematuhi aturan. Lalu yang kedua? Tidak memakai seragam sesuai Iya, jadwal. tidak memakai seragam sesuai jadwal. Itu sikap yang tidak mematuhi aturan. Lalu akibatnya, kalau tadi di yang pertama tadi mereka datang terlambat, akibatnya apa? Prilly dan teman-teman? Terdapat pelajaran. Ya, kalau kita datang terlambat berarti kita tidak mendapat pelajaran. Kita merasa malu. Materi kita tertinggal. Teman-teman sudah belajar, kita masih belum belajar, kita akan terlambat. Lalu, yang kedua, akibat dari tidak memakai seragam sesuai jadwal, itu bagaimana? Malu dengan teman-teman. Iya, kita merasa malu. Baju saya warna lain, teman-teman warna lain. Bisa tuh? Nah, itu adalah sikap yang tidak mematuhi aturan dan akibat dari kita tidak mematuhi aturan. Bagaimana teman-teman yang dipresentasikan oleh kelompok 2, kelompok 3, benar? Benar. Pas? Benar. Oke, tepuk segitiga untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok 4, ayo cepat. Awas kabel, lihat kabel itu. Lihat kabel. Oke, yang baca di tengah ya. Angkat. Perhatikan gambar di bawah ini. Iya. Ini mereka punya gambar, mereka punya LKPD ini ada gambar. Ada gambar 1 dan gambar 2. Baca gambar 1. Gambar 1. Tidak mendengarkan Pak Guru memberikan pelajaran. Masih ada lagi gambar yang satu ya, ini. Yang ini. Ada siswa bermain pesawat terbang. Betul, ini yang ada di gambar ini nih. Ini ada ini di dalam kelas ini ada yang berkelahi ya. Ini main pesawat terbang, terus ada yang berdiskusi. Lalu gambar 2 ini ibu guru, Pak Guru jelas di depan, siswa di belakang tidak dengar cerita, berdiskusi, ngobrol dengan teman. Itu yang mereka tulis tadi benar. Lalu gambar 2. Mereka mendengarkan ibu guru memberikan pelajaran. Ini. Lalu yang gambar yang 1. Mereka melaksanakan tugas piket harian. Nah ini mereka punya ini. Yang kedua ini ibu guru jelas, ada yang dengar, terus ada angkat tangan, mereka menanggapi dari yang ibu guru jelas. Lalu gambar 2 ini mereka menyapu kelas, ada yang lap kaca, lap meja, sapu ngepel lantai, atur meja guru. Nah ini mereka sudah benar. Tidak mematuhi aturan. Nah, itu yang di gambar 1 tadi tidak mau dengar Pak Guru omong. Ibu guru omong bermain di dalam kelas itu sudah salah satu contoh tidak mematuhi aturan. Lalu gambar 2 mematuhi aturan sekolah. Iya. Yang kedua tadi mereka sudah menyapu kelas, membersihkan kelas, mendengarkan ibu guru yang jelas, mendengarkan pelajaran dengan baik, itu sudah termasuk sikap mematuhi aturan. Oke. Kita berikan tepuk terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk terima kasih. Ting ting. Tong tong. Ting tong. Terima kasih. Silakan duduk. Awas kabel. Oke, tadi kita sudah berdiskusi bersama-sama ya. Nah, sekarang kita mau mengerjakan soal evaluasi ya. Nah, soal tadi diskusi
berdiskusi itu kerja di dalam kelompok. Sekarang soal evaluasi kerja sendiri-sendiri. Jumlah soal evaluasinya ada 5 nomor. Tulis nama. Nanti sebentar di guru kumpul itu soal LKPD-nya. Kerja masing-masing Tadi itu berdiskusi. Sekarang kerja masing-masing. Baca dalam hati. Ini soal LKPD-nya. Soal LKPD-nya. Jangan bermain. Yang sudah tutup pekerjaannya tidak boleh bermain. Sabar ada teman-teman yang masih mengerjakan soal. Jika masih membaca, berpikir. Aturan membuat partisipasi antara apabila ada seseorang yang orang sekolah jika kita menemukan sampah sebaiknya sudah dulu bisa jangan ribut, tunggu teman-teman kata semua dulu baru baca jangan menyontek teman punya aturan dibuat untuk dipatuhi. Apabila ada seseorang yang melanggar aturan maka diberi apa? Kalau dia melanggar aturan diberi apa? Nah, kalau sudah ditutup pekerjaannya, jangan dulu kumpul nanti mengganggu teman-teman lain. Tulis yang rapi. Kalau sudah jangan sudah. Kalau sudah bisa menjaga ketenangan. Tutup pekerjaannya atau kalau tidak lihat kembali pertanyaan, jangan sampai ada yang tidak menjawab, ada yang salah menjawab. Lihat kembali.
seragam sekolah dan langsung bermain. Oh enggak, kita bisa makan seragam. Aturan dibuat kartu ada seorang yang melaksanakan dalam menembak adalah harus dari aturan di sekolah dibuat oleh dan dibuat Di sini sudah semua? Lagi bel. Di sini sudah semua? Bisa sudah? Ya, dengan nama bebas. Tulis nama lengkap ya. Kelompok 1 sudah selesai semua? Kelompok 2? Sandra belum? Amos belum? Oke. Kelompok 3 sudah semua? Cepat ya. Kelompok 3 sudah semua? Sudah semua? Dan sudah? Sudah. Sabar, bersabar dengan teman-teman yang masih belum. Itu sudah tidak mematuhi aturan. Sudah menjalankan bermain pada pelajaran. Sudah melanggar aturan. Kelompok 1 sudah semua? Guru boleh kumpul? Oke, maju sudah. Di sini sudah? Sudah semua? Oke. Baik. Ibu sudah kumpul LKPD-nya dan soal evaluasinya. Ini sudah kumpul. Sabar sedikit guru periksa ya. Ya. Oke. Nilai LKP-nya semuanya bagus-bagus ya. Terima kasih, nilainya sudah bagus-bagus semua. Lalu soal evaluasinya.
Ada yang dapat 100, ada yang 90, ada yang nilainya 85, ada 80, 70, semua sudah bagus. Oke, baik. Hari ini tadi kita belajar tentang apa tadi ya? Aturan di sekolah. Ya, kita belajar tentang aturan di sekolah. Masih ingat arti dari aturan? Masih. Apa itu aturan? Dini? Aturan adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Atau aturan adalah petunjuk atau tata cara kita bertingkah laku. Atau aturan adalah perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Aturan di sekolah dibuat oleh siapa, Karin? Aturan di sekolah dibuat oleh siapa? Saya. Anak sekolah, bukan? Warga sekolah. Semua warga sekolah. Aturan yang ada di sekolah itu dibuat oleh seluruh warga sekolah. Bukan hanya anak-anak, bukan hanya bapak ibu guru, tidak. Semua bapak ibu guru, anak sekolah, satpam, petugas perpustakaan, pegawai tata, semua itu yang membuat peraturan. Lalu siapa yang patuh aturan itu? Semua warga sekolah. Iya, semua warga sekolah patuh aturan. Nah, contoh-contoh aturan di sekolah. Yang pertama, Prilly, Datang sebelum bel berbunyi. datang sebelum bel berbunyi. Laura, Datang tepat waktu. datang tepat waktu. Alin, sudah. Membuang sampah di tempatnya. Membersihkan taman. Membersihkan taman. Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan sekolah. Itu adalah contoh-contoh aturan di sekolah. Apa manfaat kalau kita mematuhi aturan di sekolah? Hidup kita akan menjadi aman dan rukun. Hidup kita menjadi Aman dan rukun. ya, aman dan rukun. Yang kedua, Hidup kita menjadi sehat dan indah. hidup kita menjadi sehat dan indah. Hidup kita menjadi lebih bertanggung jawab. Lalu yang berikut, akibat kalau kita tidak mematuhi aturan. Ibu guru, Prilly, hidup kita akan menjadi kacau. ya, hidup kita akan menjadi kacau, tidak rapi, lingkungan sekolah menjadi kotor. Lalu, Fika, Akan kotor. akan kotor lingkungan sekolahnya. Akan menjadi rusak. Ia akan menjadi rusak ya, jika kita tidak mematuhi aturan sekolah. Nah, itu adalah aturan sekolah yang ada di sekolah kita Oke. Sekarang Ibu Guru mau tanya, bagaimana perasaan kalian ketika mendengar pelajaran pada hari ini? Oke, senang. Terima kasih. Hal apa yang membuat kamu tuh senang? Gembira. Hal apa yang membuat kamu tuh senang hari ini? Hari ini kita belajar pakai itu, guru. Oh, kita belajar pakai Infokus. Oh, pintar. Laura, Ada soalnya terlalu sulit jadi kami senang. oh ya, ada soal yang menantang. Kami bisa berdiskusi di dalam kelompok. Lalu yang berikut, apakah kalian memahami pembelajaran pada hari ini? Ya. Paham? Ya. Paham. Terima kasih. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang aturan di sekolah. Bukan hanya belajar, tetapi kita melaksanakan. Mulai hari ini sampai seterusnya kita melaksanakan aturan di sekolah ini dengan baik. Bisa? Bisa. Minggu berikut kita belajar tentang aturan di masyarakat. Minggu berikut kita belajar tentang aturan di masyarakat sebelum kita menutup kegiatan kita menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib nasional. Mau nyanyi lagu apa? Negaraku Indonesia, Ibu Guru. Nyanyi? Negaraku Indonesia. Masih ingat lagu itu? Masih. Coba. Negaraku Indonesia, merah putih benderanya, Pancasila dasarnya, burung
menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Titan. Ini guru. Sudah Ibu Guru pilih kita. Hari ini Ibu percayakan kita untuk menutup doa, menutup kegiatan pembelajaran kita. Ambil sikap doa.